Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya ajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 12. Tema kita pada malam hari ini adalah iman. Penulis surat Petrus adalah Petrus sendiri. Penerima surat ini adalah orang-orang pendatang. Mereka ini adalah orang Yahudi yang menjadi Kristen. Kemungkinan saat terjadi peristiwa turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta di Yerusalem, mereka kemudian tersebar ke Pontus, Galatia, ke Padokia, Asia Kecil, dan Batinia. Mereka ini sebagian besar adalah orang Yahudi karena sejak awal Petrus telah dipercayakan untuk mengabarkan Injil kepada orang Yahudi maupun kepada non-Yahudi. Saudaraku, adapun pembacaan kita terkhusus di pasal 1 ayat 3 sampai 12. Bagian ini merupakan nasihat Rasul Petrus agar pembaca suratnya mengingat bahwa Allah menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Mengapa kita harus mempunyai iman itu? Yang pertama adalah karena iman yang membawa sukacita. Setiap kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan kita percaya bahwa kita hidup karena anugerah Tuhan, maka kita orang percaya yang bersuka cita karena nama kita ada terdaftar di surga. Di Matius pasal 5 ayat 11 sampai 12. Dan juga berbahagialah kita jika karena Allah kita dicela dan dianiaya dan kepada kita difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upah kita besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kita. Bagaimana caranya kita memiliki iman yang membawa sukacita itu? Kita harus dilahirkan kembali. Cara mengalami kelahiran kembali berarti meninggalkan cara hidup yang lama untuk menjalani kehidupan yang baru bersama Yesus Kristus. Kepercayaan penuh di dalam Kristus bahwa Ia mampu bersedia menuntun saya dan Bapak Ibu hingga keselamatan kekal dan persekutuan dengan Allah di surga, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal adalah karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita pada saat kita dilahirkan kembali. Penjelasan Yesus tentang lahir baru kepada Nikodemus, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. 1 Petrus ayat pasal 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bagaimana cara kita memiliki iman yang membawa sukacita itu? Kita harus hidup yang penuh harapan. Harapan adalah menantikan sesuatu yang tidak kelihatan namun pasti, karena firman Tuhan mengatakan di Mazmur pasal 33 ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka
ia takut akan Dia kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Di Mazmur pasal 71 ayat 5 mengatakan, sebab Tuhan adalah harapan kita. Kepercayaan kita sejak muda, tetapi percaya sebab Tuhan menyertai kita. Jangan ragu sebab Tuhan adalah Allah kita selama-lamanya. Amin. Bagaimana cara kita memiliki iman yang membawa sukacita itu? Kita harus beriman. Iman berpaling kepada Allah. Kita harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Beriman kepada Allah mencakup arti percaya bahwa Tuhan benar dapat diandalkan, mempercaya diri kepadanya dan taat serta setia kepadanya. Percaya pada firman-Nya, percaya dan menerima apa yang sudah difirmankan itu. Hanya orang-orang percaya yang boleh hidup. Marilah kita mempunyai iman yang membawa sukacita, karena sukacita hanya kita dapatkan di dalam Yesus Kristus. Amin. Mengapa kita harus mempunyai iman itu? Yang kedua adalah karena iman yang membawa pengharapan. Iman yang membawa pengharapan adalah suatu sikap hidup yang berpengharapan, yang selalu melakukan perintah Tuhan. Kita selalu meminta kepada Tuhan apa yang kita harapkan, doa terus menerus yang berdasarkan dari kita pada anugerah keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam dirinya ada pengharapan dan kehidupan. Pengharapan di sini menuju pada apa yang akan mereka peroleh di dalam surga, yang disebut bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Ini yang Yesus pernah ajarkan dalam Matius pasal 6 ayat 19-20 tentang harta di surga yang tidak dapat bisa direbut seperti hanya harta dunia. Namun mereka yang mendapat bagian surgawi itu bukan semua manusia di dunia ini, tetapi jelas dikatakan di ayat 5a mereka yang beriman di dalam Yesus Kristus, dan mereka mendapat keselamatan pasti juga dipelihara kekuatan Allah. Kapan kita memiliki iman yang membawa pengharapan itu? Ketika kita mengalami duka cita. Duka cita yang dialami adalah duka cita yang memiliki harapan. Lalu harapan dalam manakah itu? Jika kita percaya bahwa Yesus dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan mengaruniakan kepada kita penghiburan yang abadi dan pengharapan yang baik kepada kita, oleh karena kita yang dikasihinya, karena kita mengasihi Tuhan. Berbahagialah kita jika karena Tuhan kita dicela dan dianiaya, dan kepada kita difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upah kita besar di surga. Kapan kita memiliki iman yang membawa pengharapan itu? Ketika kita mengalami percobaan. Petrus menasihatkan mereka dalam berbagai tentang kehidupan dan aniaya untuk bersukacita karena percobaan. Percobaan yang dialami adalah percobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Karena Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menebusnya. Ya, karena Tuhan yang memberi kekuatan. Sebab rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan.
Kapan kita memiliki iman yang membawa pengharapan itu? Ketika kita akan mendapatkan pujian. Kita mendapatkan pujian adalah ketika kita mampu melewati setiap percobaan. Dan percobaan itu adalah percobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan kita tidak akan sendirian, tetapi ada Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Lebih baik kita memberikan pujian itu dan kemuliaan kepada Allah kita, tidak hanya untuk menjaga hati kita dari kesombongan, tetapi juga karena Dialah yang menerima pujian itu. Dialah Allah pribadi yang melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Pujian terhadap Tuhan adalah tindakan-tindakan untuk menganggungkan, membesarkan, dan memuliakan nama Tuhan atas apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Di masa pandemi ini, banyak orang mengalami ketakutan. Bahkan keluar rumah saja takut. Banyak orang yang meninggal karena COVID-19 ini. Melalui pandemi ini, mengajarkan orang percaya untuk mempunyai iman yang membawa pengharapan. Ketika orang percaya meninggal karena COVID-19 ini, kita percaya kepada Tuhan bahwa kita mempunyai harapan, yaitu kita mendapatkan hidup yang kekal. Kita percaya bahwa pandemi ini akan berlalu ketika kita mempunyai harapan pada Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus mempunyai iman itu? Yang ketiga adalah karena iman yang membawa keselamatan. Iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang percaya kepada Injil. Dia mendengar berita Injil dan memahami sungguh-sungguh, lalu menyebut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menyadari bahwa kita semua adalah orang-orang berdosa. Kita percaya bahwa Allah itu adil. Kita percaya pasti menghukum setiap umat manusia yang berdosa. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri dengan cara apapun. Amal saleh, perbuatan baik, kita tidak bisa menyelamatkan kita. Tidak bisa menutupi dosa kita sama sekali. Berarti berbuat dosa pun tidak bisa menyelamatkan kita. Dosa itu seperti hutang di hadapan Allah. Ia butuh sebuah pembayaran, dan pembayaran itu adalah dengan nyawa. Karena Alkitab mengatakan bahwa upah dosa ialah maut, karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Lalu Allah mengasihi kita, mengasihi dunia ini, lalu Dia sendiri datang menjelma menjadi manusia di dalam putranya Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus datang ke dunia sebagai juru selamat dunia ini, dan akhirnya mati di atas kayu salib. Kenapa harus Dia mati? Karena upah dosa ialah maut. Karena Dia menanggung dosa kita, maka Dia harus menanggung kematian kita. Tapi tidak hanya mati, juga bangkit, dan setelah bangkit, lalu Dia pergi untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Maka orang yang percaya kepada Kristus, seluruh dosanya itu telah ditebus, telah dibayar lunas, karena dia tidak perlu bayar hutang dosanya sendiri, otomatis dia akan diselamatkan. Bagaimana cara kita memiliki iman yang membawa keselamatan itu? Roh Kristus tinggal di dalam diri kita. Kalau kita mempercayai Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Dia yang mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, Dia mati karena dosa saya dan saudara. Dia mati untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu. Itu namanya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu tunduk kepada Dia, mengikuti Dia. Ini namanya terima Dia sebagai Tuhan. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan,
percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Bagaimana cara kita memiliki iman yang membawa keselamatan itu? Mengasihi sesama. Mengasihi sesama artinya bahwa ketika diri kita telah mengasihi Tuhan, setelah itu kita harus mengasihi sesama kita. Memandang orang lain sama dengan diri kita, kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Setiap orang yang menyebut dirinya mengikut Kristus, ia harus hidup di dalam kasih, memperlihatkan dan memperlakukan sesama dengan kasih. Bagaimana cara kita memiliki iman yang membawa keselamatan itu? Memberitakan kabar baik atau Injil. Memberitakan Injil adalah amanat agung dari Tuhan Yesus kepada para pengikutnya setelah kebangkitannya dari antara orang mati. Ini adalah sebagai alamat memberitakan Injil, karena Yesus menginginkan setiap orang untuk mendengarkan kabar baik. Karena kabar baik adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Marilah kita mempunyai iman yang membawa keselamatan. Orang percaya sungguh-sungguh beriman pada Tuhan akan mengalami sukacita, pengharapan, dan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.